103,9 FM The Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda Sobat Pramawsara di kesempatan hari ini. Senang Arik bisa kembali menyapa Anda di ajang Semangat Pagi tentunya. Dan selama 1 jam Sobat kita langsung saja ngobrol ya. Karena memang Arik di sini di studio tidak sendiri. Kita ngobrolnya langsung dengan Dr. Taufik Hidayat selaku Kadinkes Lamongan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan juga beserta Dr. Abdullah Wasian selaku Kabid Kesmas. Nah, untuk hari ini tema yang akan kita bicarakan atau kita obrol di kesempatan hari ini tentang instruksi Bapak Bupati Lamongan nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona atau virus corona atau COVID-19 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lamongan serta semangat untuk menyambut Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Langsung kita sapa Bapak Taufik Hidayat selaku Kadinkes Lamongan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Prameswara, ya tidak lupa salam germas. Sehat, bugar, produktif, ceria, dan tentu megilan. Ya. Lamongan banget ya Pak ya dengan germasnya. Betul. Ya. Nah, untuk menciptakan atau mungkin berkaitan juga dengan tema untuk hari ini. Betul. Ini menyambut Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini gimana nih Pak? Iya. Jadi kalau kita tahu bahwa kondisi saat ini secara umum memang kasus COVID masih mendunia, masih menjadi masalah. Memang ada beberapa negara yang sudah stabil, tetapi ada negara yang menuju puncak. Nah, Indonesia ini masih kelihatannya mau menuju puncak. Nah, untuk Lamongan, ya alhamdulillah Lamongan kasus-kasus positifnya mulai menurun. Ya, tetapi kabar baik. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Lamongan ini termasuk daerah yang sangat berisiko. Kenapa? Karena Lamongan ini kalau kita lihat mungkin se-Indonesia itu pemudiknya, perantaunya itu paling banyak. Iya, sangat banyak. Ya. Sampai kemarin saja sekitar mungkin 40.000 orang ya yang sudah mudik. Ini belum separuh. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar itu tidak perlu mudik itu, tidak apa-apa. Ini malah lebih baik. Jangan mudik dulu. Betul, ini untuk sayang semua gitu ya. Nanti endingnya pasti nikmat. Ya, semua kenikmatan kan perlu sebuah perjuangan. Benar. Jadi kita memang sangat berisiko. Kita masih menunggu karena beberapa pasien yang dirawat masih ada. Jadi kita menunggu hasil labnya. Ada yang ditunggu adalah memang labnya apakah positif negatif ini belum keluar. Ini masih kita nunggu. Apakah ada tambahan baru atau tidak, kita masih nunggu hasil lab. Yang kedua, yang sudah positif ini ada nunggu kesembuhannya. Alhamdulillah saat ini kan ada sudah 5 kesembuhan. Dan total penderita saat ini adalah 28 yang pasti positif. Ditambah 1, 29. Jadi kemarin ada tambahan 1, 29. Nah yang 29 terakhir itu beliau ya meninggal ya. Jadi yang meninggal kita yang positif itu 3. Jadi ada 3 yang meninggal positif. Artinya memang walaupun kita itu trennya tidak seperti daerah lain yang begitu melonjak, ya kita stabil, naik pun tidak terlalu luar biasa, kita syukuri, tetapi ingat bahwa kita harus tetap waspada karena ada faktor risiko ini. Dan perlu diketahui, ini mungkin biar enak untuk semua, bahwa memang COVID ini sangat jarang dan hampir sangat sedikit sekali membunuh atau mematikan orang-orang yang fisiknya sehat. Ya. Tetapi ingat bahwa pada orang-orang yang fisiknya tidak sehat, hampir pasti beliau tidak tertolong. Jadi memang kadang muncul sebuah kesombongan.
Karena memang ini titiknya, aku iki wong sehat, gak mungkin mati. Iya betul. Tetapi ingat, di lingkungan kita itu ada saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang kondisinya terancam. Artinya kita tidak terbunuh tapi kita bisa membunuh. Ini yang harus patut diwaspadai. Jadi kasus meninggal yang ada ini hampir pasti ada penyakit penyerta. Artinya kondisi fisiknya memang sudah sakit. Jadi kalau diurut di kasus kita yang meninggal itu ada kelainan jantung, ya, kelainan jantung dan pembuluh darah yang cukup berat, ya. Kemudian yang kedua ada yang karena penyakit paru obstruktif menaun, ya. Yang ketiga ada penyakit gangguan ginjal, khususnya gagal ginjal. Lalu urutan berikutnya adalah diabetes. Diabetes cukup banyak ini kasus. Diabetes yang tidak terawat, tidak terkontrol. Dan satu yang mendukung adalah untuk kematian selain tidak terkontrol semuanya, itu karena mereka juga tertekan fisik dan mental. Fisik artinya umpamanya beliau punya penyakit diabetes tapi kerjanya berat. Tidak sempat merawat diri dengan maksimal. Ini sangat berisiko dan kematian terlihat di situ. Tapi di luar ini apakah ada orang-orang yang sehat seperti kita meninggal? Ada. Yaitu pada tingkat orang yang sehat tidak punya penyakit tetapi ada tekanan fisik mental yang luar biasa pada saat ini. Siapa? Tenaga medis. Itu sangat berisiko. Iya. Makanya kenapa kok ada tenaga medis yang sehat apa terus tertular meninggal? Kuncinya di situ. Karena dia betul-betul waktu, pikiran, tenaga sehingga lupa untuk menjaga diri, risikonya di situ. Jadi memang benar ada share-sharean bahwa kita selama ini terbodohi, tidak akan kita mati orang sehat kena COVID. Iya betul, jenengan tidak akan meninggal. Tapi kalau jenengan di dalam tubuh jenengan ada penyakit corona, maka jenengan adalah pembunuh potensial bagi saudara-saudara kita yang harus kita lindungi, yaitu punya penyakit tadi. Nenek kita, orang tua kita, lingkungan kita. Jadi kesadaran ini yang harus ditumbuhkan. Apa? Sesuai instruksi Bapak Bupati. Pencegahan, pengendalian COVID. Yang utama, pakai masker. Jadi kalau kita pakai masker, kita sakit pakai masker, itu penularannya itu sudah 5% saja tinggal. Jadi, iya, kalau saya pakai masker, maka saya menularkan ke jenengan yang tidak masker, itu hanya 5%. Lah padahal orang yang menularkan ini kebanyakan orang yang kelihatan sehat, yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, orang yang dari daerah risiko, orang pemudik, orang pulang kampung, dia terinfeksi sudah di sana tapi fisiknya bagus. Dan tadi viralnya adalah tidak akan mati, betul tidak akan mati. Tetapi inilah yang nanti kalau dia tidak taat akan menularkan. Nah padahal mudah, pakailah masker ketika masuk rumah, ketemu keluarga. Kita kan tidak tahu, saya ini OTG atau enggak. Saya sakit flu biasa apa flu corona kan tidak tahu. Maka karena tidak tahu, pakailah masker. Ya. Nah, lebih-lebih menguntungkan lagi kalau yang tidak sakit juga pakai masker. Sehingga kita berhadapan dengan orang yang sakit, sama-sama pakai masker, turunlah probabilitas untuk transmisinya. Hanya 1,5%. Bayangkan, hanya dengan masker kita bisa menurunkan risiko begitu luar biasa. Tetapi saat ini pun di jalan-jalan masih banyak tidak pakai masker. Saya kalau pulang agak malam, agak sore, itu di warung-warung ngumpul anak muda-muda tidak pakai masker, ya ngobrol, ya meremehkan, ya. Memang aku gak mati kok. Iya, tapi kita bisa menjadi pembunuh potensial untuk nenek kita di rumah, tetangga kita yang sakit, seperti itu. Nah, selain pakai masker, jaga jarak. Nah, karena ketika kita keluar dari mulut hidung kita, droplet kita, ini jarak ini sangat menentukan nyampe ke teman pembicara kita. Jadi minimal 1 meter, 1,5. Ada yang terakhir nek iso ya 4 meter, gak apa-apa, wis gak apa-apa. Ya apa nek sak lapangan nek mesisan ngono ya. Iya, jadi
Jaga jarak ini sangat penting sehingga droplet atau kuman virus yang keluar dari kita itu tidak akan nyampe ke lawan bicara kita. Dan tentu yang sangat penting adalah cuci tangan. Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Dulu itu ada sebuah penelitian, asalnya kenapa sih cuci tangan sangat penting. Di Amerika itu tingkat kematian di rumah sakit itu sangat tinggi. Kita nggak bicara corona dulu ya, sangat tinggi. Iya. Kita bicara cuci tangan manfaatnya. Kemudian ada profesor di situ, dia mengamati dan meneliti, akhirnya memilah suatu blok bagian disuruh cuci tangan, terus ya mau melaksanakan, selesai melaksanakan protap cuci tangan dilakukan, satu blok dibiarkan. Ternyata kematian penyakit itu akan menjadi cenderung menurun. Dan memang diteliti, kalau cuci tangan dengan benar, lebih dari 70% penyakit di tangan kita itu hilang. Kalau kita pakai masker 70%, ya, hampir 95% itu tidak transmisi, tambah cuci tangan maka semakin kecil, tambah jaga jarak semakin kecil potensi penularan. Meminimalisir. Betul, meminimalisir. Jadi sebenarnya mudah, tetapi kadang kita meremehkan, tidak patuh. Ayo mungkin himbauan kita sesuai dengan instruksi Bapak Bupati saat ini, ayo saulan nih lho. Engko riyoyone iku cek enak mantep gitu ya. Saulan niki ayolah wis taat pakai masker. Jangan kerumun-kerumun. Tetap jaga jarak di kerumunan gitu ya. Jangan keluar kalau enggak perlu. Ini sangat penting ya. Kadang kan masih ada memang biasanya kerja terus di rumah diam itu memang tidak enak memang. Ya, betul. Itu terasa betul. Teman-teman ini kan ada tenaga kesehatan yang pelatihan dan harus isolasi ya. Itu betul-betul iya merasa ke kita biasanya kerja terus dikon gelundang-gelundung itu memang siksaan luar biasa. Saya menyadari bahkan beliau itu seberat apapun kita kerja di sini di dinas itu mungkin lebih berat beliau yang disuruh diam di rumah. Jadi kita harus mensupport orang yang diam di rumah itu. Makanya kalau tidak keluar rumah ya tetap bagaimana suasana di rumah itu tetap bahagia dan menyenangkan ya. Jangan di rumah terus kotor dan lain sebagainya sehingga membosankan. Mungkin itu di awal. Baik. Ya, nah, siap. memang tadi Pak Taufik sempat bilang bahwa orang-orang yang beresiko tertular Betul, atau betul. terkena COVID ini Iya. tadi adalah mereka-mereka yang sebelumnya memiliki penyakit Betul, kesehatan, iya, seperti betul. diabetes, gagal ginjal, Betul, jantung. Yang penyakitnya berat semuanya ya Pak. Ya? Betul, iya. Jadi memang pada saudara-saudara kita yang punya penyakit-penyakit kronis, ya ini memang otomatis respon kekebalan tubuhnya. Ketika ada virus masuk, itu tidak sebagus kita-kita yang muda yang sehat. Ini. Jadi ini sangat berpengaruh karena virus ini kan masuk ke tubuh kita, pembunuhnya hanya daya tahan tubuh kita. Obat-obat tidak bisa. Ya, makanya pembunuhnya adalah daya tahan tubuh kita. Jadi mengandalkan daya tahan tubuh kita. Nah, pakarnya itu ya gizi. Ini. Kalau ini gizi paham, tidak hanya gizi, gusi pun paham ini ya. Jadi makanya kitalah yang wajib yang sehat ini melindungi beliau-beliau ya. Kita lihat bahwa kematian-kematian tertinggi luar biasa kan. Sehari bisa mencapai 700 orang di sebuah negara itu meninggal karena ini. Dan komposisinya adalah memang orang-orang yang punya penyakit kronis. Ya, makanya kalau kita ingin ngomong tentang jangka panjang, ya penyakit kronis ke depan ini, kita kan tidak bisa menduga bahwa penyakit seperti ini terjadi sekarang. Kalau lihat periodik di viral-viral itu tiap 20 tahun kan muncul. Bisa muncul 20 tahun lagi hal yang semacam ini. Maka jangka panjang tentu yang harus kita siapkan adalah fisik orang agar penyakit kronis ini tidak terlalu muncul. Nah, kemana arahnya? Kalau penyakit kronis tidak muncul, arahnya adalah stunting harus hilang. Jadi kalau stunting 10 HPK itu betul di-push, organ-organ bagus, penyakit kronis akan tidak banyak. Sehingga andaikan ada sebuah pandemi seperti ini, maka fisik-fisik generasi kita mendatang itu akan cukup kuat. Betul, ya. Oke,
Iya. Sebenarnya memang menggarisbawahi juga dari Pak Taufik tadi mengatakan bahwa dari awal bahkan bahwa ada kata-kata germas di situ. Di sini pun harus lebih digalakan lagi ya Pak. Iya betul, ini pakar germas ini. Pokoknya ker seker ini samping saya ini yang luar biasa ini beliau. Untuk Anda Sobat Prawasara tetap stay tune terus Iya, karena siap. kita bakal balik lagi masih dengan membicarakan tentang COVID ini, penanganan COVID di Lamongan khususnya. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Prawasara FM Lamongan. 103,9 FM Radio Station Pandai Suara. Terima kasih untuk Anda masih setia di ajang Semangat Pagi dan tentunya juga masih bersama dari Dinas Kesehatan Lamongan untuk mengenai informasi atau mungkin beberapa informasi yang sudah Anda dapatkan untuk mencegah dan lain sebagainya atau bahkan tidak mudik ya untuk tahun ini, tidak mudik dulu karena untuk meminimalisir atau untuk mencegah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini menyebar ya, khususnya di daerah Anda atau di kampung halaman Anda. Nah, ini dari Dinas Kesehatan Lamongan juga dengan Bapak Taufik Hidayat dan juga Bapak Abdullah Wasian selaku Kabid Kesmes. Nah, ini membicarakan juga bahwa memang tidak jauh dari yang namanya melakukan gaya hidup sehat. Nah, germas ini salah satu yang bisa dilakukan. Bapak Wasian, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi, sahabat Prabeswara. Iya. Terima kasih. Di sini akan saya sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik tadi. Ya. Terutama saya juga ini terinspirasi oleh lagunya Raja tadi. Tadi ya. Iya. Sempat nyimak ya Pak ya. Iya, jangan mudik, jangan mudik. Coba bayangkan nanti ya, seandainya ya nanti jenengan mudik, tentunya bukan ya sudah capek di perjalanan, ya itu dengan berbagai tantangan perjalanan macet dan sebagainya. Sampai di tempat tujuan pun justru bukan nyaman yang jenengan dapatkan untuk yang mudik. Nggak langsung ketemu sama keluarga. Tidak bisa. Tidak seperti bisa. itu. Bahkan ini Pak Dr. Taufik ini kita lihat bagaimana eskalasi COVID di Lamongan. Iya. Kalau seandainya nanti kita tidak berharap, kalau seandainya nanti yang terkonfirmasi positif itu tambah banyak, justru titik-titik masuk ini nanti kita jaga. Benar-benar Jadi, diperketat benar-benar lagi. diperketat, hanya jalur besar Surabaya, Jakarta yang lolos. Untuk masuk ke titik kecamatan akan ada pos untuk pemeriksaan kesehatan, tindakan desinfeksi dan sebagainya. Ya, jadi akan masuk saja sudah diturunkan, harus turun, dicek semua, bahkan nanti harus masuk bilik desinfeksi, mobilnya disemprot. Selesai itu oke, ditanya setelah diukur suhunya juga, misalnya suhunya lebih dari 37,5 derajat, 37,5, langsung harus ke puskesmas. Kalau misalnya normal, ditanya lagi, sampai di sini mudik apa sekedar jalan-jalan? Kalau jalan-jalan Balik dikembalikan lagi. Itu titik pertama. Iya. Titik kedua, itu setelah lolos di desa juga akan diperlakukan lebih ketat lagi. Nah, itu ya kalau sudah di sana harus ada tanda tangan bersedia isolasi 14 hari. Ya, secara otomatis misalnya prosedur ini sudah selesai lewat, jenengan harus diisolasi 14 hari di rumahnya sendiri. Secara otomatis juga tidak boleh. Bukan di ketemu ruang dengan- bukan di rumah isolasi khusus itu. bukan ya, untuk itu kan udah istilahnya kasus yang memang ada bergejala. Kalau yang masih ODR ya kita anggap bahwa dia tidak apa-apa. Yang kita saring ini kan kemungkinan dia ODR sekaligus OTG, jadi orang tanpa gejala tadi. Jadi harus diisolasi di rumahnya sendiri 14 hari. Secara otomatis kan tidak bisa Kemana-mana. ketemu dengan keluarga, tidak kemana-mana juga. Nah itu setelah 14 hari baru ketemu, mungkin nanti baliknya juga diperlakukan sama Di sana tempat ketika balik lagi. ketika balik lagi. Waduh. Nah
itulah sebagai gambaran ya, karena kita ini memang lagi ya istilahnya sudah zona merah semua ya. Sejak awal-awal kita fokusnya hanya pendatang dulu, waktu karena kita ini masih hijau ya. Sekarang ini hampir semua daerah di Indonesia itu sudah zona merah. Makanya harapan kita ya untuk saudara-saudara kita yang berada di luar kota, kalau bisa tidak mudik. Jangan mudik ya. Jangan mudik supaya tidak tertular atau menulari. Itu. Oke. Ini mau mudik aja segitu banyak Iya, rentetannya, prosedurnya harus iya, melewati ini dan lain seperti sebagainya. itu. Jadi pilihannya nggak usah mudik ya. Nggak usah mudik. Nah, ini nih Pak lagi viral juga nih. Orangnya nggak usah mudik ya, uangnya aja ditransfer gitu ya. Sebenarnya memang ketika bersilaturahim ke sanak keluarga atau teman, ini tidak langsung bertemu pun bisa. Sekarang kecanggihan teknologi dengan video call, nah ini menjadi salah satu alternatif juga gitu. Video call pakai WhatsApp murah banget. Nah, beli aja Sudah paketan. tahu ini orangnya bagaimana. Nah. Istilahnya hanya ya sudah tidak makan pulsa di video call ya. Istilahnya kita dengan hanya bersilaturahmi lewat istilahnya dengan media yang ada sekarang, rasa kangen sudah bisa terobati, kerinduan juga bisa terobati tanpa kita punya risiko menularkan atau Ditularkan. ditular. Nah, Gitu. ini menjadi salah satu pilihan juga ya. Apakah Anda mau mengambil resiko dengan diisolasi atau dikarantina selama 14 hari, ataukah nggak usah mudik Iya. seperti itu? Dan 14 hari di sini nanti pulang di karantina lagi Di di sana. karantina. Ini dapat cutinya 1 bulan di karantina aja nih. Nah, jadi ini kenapa sih menjadi himbauan tersendiri ya untuk tidak keluar rumah atau melakukan physical distancing di desa-desa khususnya di Lamongan nih Pak, yang saya tahu ini sudah menerapkan physical distancing, bahkan ketika masuk ke sebuah desa pun ini benar-benar sudah disemprot dan lain sebagainya. Diukur suhu, istilahnya nanti harus tanda tangan mau, kalau istilahnya pendatang mau diisolasi selama 14 hari di rumah. Walaupun di rumahnya tapi tidak bisa keluar Mbak. Tidak boleh kemana-mana. Oke. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan untuk meminimalisir mereka yang ingin mudik, khususnya besok ini insya Allah kita sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi biasanya jauh-jauh hari sebelum terjadi pandemi seperti ini mungkin mereka sudah beli tiket nih. Tapi untuk saat ini lebih baik tidak mudik. Dan salah satu hal yang tadi sempat dikatakan oleh Bapak bahwa menggunakan masker ini menjadi salah satu pilihan juga. Kalau kita tahu juga di luar sana masih banyak nih anak-anak muda yang akhirnya aduh kalau pakai masker ini ngomongnya aja susah gitu, nggak bisa bernafas dan lain sebagainya gitu. Tapi mau tidak mau hal seperti ini atau langkah seperti ini dilakukan. Untuk meminimalisir penularan dari COVID itu sendiri. Oke, baik. Dan tadi juga menggarisbawahi bahwa mencuci tangan nih Pak, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir, ini juga di Lamongan khususnya banyak mereka yang akhirnya menempatkan air atau tempat cuci tangan di depan rumah. Nah, ini balik lagi ke zaman dulu ya kayaknya ini. Iya. Zaman dulu kayaknya setiap rumah ada bahasa Jawanya itu padasan Iya, gitu. padasan, iya. Tapi sekarang sudah dilakukan lagi untuk lebih lebih giat juga untuk melakukan cuci tangan. Nah, untuk Anda Sobat Pramawsara, Anda bisa ikutan komen di laman Facebooknya Pramawsara di kesempatan siang hari ini. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Pramawsara FM Lamongan. 103,9 Radio Family Radio Station Pramawsara. Nah, untuk Sobat Pramawsara masih menemani pagi hari Anda ya dengan
tadi sempat untuk melakukan pencegahan atau kenapa sih warga atau masyarakat khususnya diminta untuk tidak melakukan atau mengumpulkan warga atau massa untuk menghindari kerumunan juga karena memang tujuannya untuk mencegah penyebaran atau memutus rantai penularan COVID-19. Nah, tadi Pak Taufik Hidayat juga sempat mengatakan bahwa memang salah satu hal yang bisa dilakukan menggunakan masker, mencuci tangan, ini bisa menjadi salah satu langkah tersendiri. Kita balik lagi dengan Pak Dr. Taufik. Siap. Di Lamongan nih Pak, sempat Iya, Bu. update informasi juga bahwa sudah terkonfirmasi 29 Betul, ya. orang yang Ya. positif. Nah, ini apakah memang nantinya dari Lamongan, mungkin Pak Taufik bisa share juga informasi ke Sobat Iya. Prameswara, memperlakukan PSBB. Nah, PSBB. batasan sosial berskala besar. Tak Yang pikir persatuan sepak bola apa ngono. Pembatasan sosial berskala besar. Iya, betul. nih, Pak. Kalau ganteng iya. Jadi 29 kita terkonfirmasi positif. Artinya itu memang secara laboratoris dan klinis itu memang beliaunya menderita COVID. Ya. Nah, data yang keluar umpamanya kemarin itu keluar 1 positif. Sebenarnya itu pengambilan labnya bukan kemarin, tetapi tanggal 16. Iya, kalau enggak 14 ya 16. Jadi delaynya sekitar 1 minggu. Jadi sebenarnya itu kasus seminggu yang lalu. Itu loh, sekarang baru muncul. Gitu ya. Nah, apakah akan muncul lagi? Kita nunggu. Karena ada beberapa lab yang masih... Ya, ada beberapa hasil lab yang belum keluar dari pemeriksa di ITD UNER maupun di Litbangkes Pusat. Nah, mudah-mudahan ya, tidak positif. Tetapi perlu kita ketahui, kita dalam melakukan sebuah pencegahan dinas kesehatan tanpa melihat nunggu labnya positif negatif, tidak seperti itu. Ketika orang itu secara klinis, secara tracing, secara riwayat, ada kecenderungan ke sana, kita langsung protap COVID kita terapkan. Orang itu kita rapid, orang itu kita periksa swab, orang itu kita minta isolasi. Walaupun dia belum keluar labnya. Kenapa? Karena protap pencegahan ini harus kita lakukan. Nah, kalau toh nanti ternyata positif, ya kita bersyukur sudah melakukan kegiatan tracing dan lain sebagainya. Nah, kalau negatif kita pun bersyukur, gitu ya, kan nggak ada ruginya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ngomong persatuan sepak bola bulan banteng apa mau ya tadi? Paling. PSBB. Kalau saya melihat kita nunggu eskalasi kita. Kita kan cenderung mulai stabil ya, mudah-mudahan tidak ada muncul. Dan kalau ternyata kita bisa mengendalikan, maka mungkin arah ke PSBB tidak perlu. Kalau memang kita hasilnya pengendalian kita terlihat berhasil atau enggak, ya kita lihat tren penyakit ini nanti. Ya, itu kan trennya sudah datar, tidak melonjak naik yang seperti daerah-daerah lain ya. Kasus konfirmasinya meningkat terus ya. Kita mulai stabil. Jadi eskalasi ini yang menjadi dasar nanti kita PSBB atau tidak. Ya, tetapi skema PSBB itu sudah kita siapkan semua. Jadi hampir tiap hari Pak Bupati memimpin untuk rapat Yopo, dievaluasi tiap hari. Kalau toh kemudian ada sebuah eskalasi yang perlu disikapi, maka segera kita luncurkan itu. Karena semua sudah siap. Bahkan paket-paket pengendaliannya termasuk sosial ekonomi, penganggaran ini sudah disiapkan ke arah sana. Jadi kita memang, kalau boleh saya sampaikan, kita siapkan kemampuan terbaik sedini mungkin yang kita punya, dengan mengantisipasi kejadian terjelek. Itu kita lakukan saat ini. Seperti tadi, ya gak usah nunggu lab, positif, yang penting pencegahan dilakukan gitu loh. Ojo adek ngenteni aku iki tonggoku COVID nggak masker gitu loh. Harus semua pakai masker. Iya, jadi gambaran PSBB seperti itu. Tapi yang penting semua sadar, ayo sama-sama melakukan pencegahan. Itu yang sangat penting. Kalau kita lihat status pada COVID ini kan satu ada ODR. Orang dengan risiko. Orang dengan risiko itu orang datang pemudik dan lain sebagainya. Ini potensi di kita luar biasa. Tapi dari ODR itu loh ada OTG. Orang tanpa gejala.
saya, jenengan atau saudara-saudara semua bisa OTG tanpa gejala, tapi di dalam tubuh kita itu ada coronavirus. Dan itu menular ke orang lain. Kalau tidak masker, tidak cuci tangan, dan tidak jaga jarak. Kita sehat, tetapi coba kita bisa membunuh orang-orang di lingkungan kita yang tidak sehat. Yang kedua statusnya adalah kalau kita datang dari ODP tadi, batuk pilek panas. ODP. Ya. ODP itu singkatannya mau macam-macam ya. Nah, ini ODP adalah orang dalam pemantauan gitu ya. Ojo sing diistilahno sing aneh-aneh iku ya. Oh. Lah ODP memang belum tentu positif, tetapi tetap ODP itu kita lakukan pencegahan. Ketemu ODP, kamu isolasi, kamu saya rapid, kamu saya swab. Walaupun nanti hasilnya negatif. Nanti kalau ODP itu kemudian ada orang sesak, batuk, panas, tidak mau makan. Ini mulai PDP. Dalam pengawasan maka dia dirawat. Apa dia pasti positif? Belum tentu. Dia bisa negatif. Bahkan ngapunten 10 yang meninggal di kita PDP itu 3 saja yang positif. Lainnya negatif. Nah, ini ya jadi itu diingat, jadi PDP belum, tapi perlakuan untuk pencegahan kita lakukan. Kita tracing itu apa sih? Kita telusur cari kontaknya. Kamu kemarin selama belum sakit, dari mana saja kamu? Dicari Bu. Saya ke pasar, saya ke warung, ketemu siapa saja. Kamu sekantor dengan orang berapa? Kita catat semua. Kemudian dari situ kita tanyai orang-orang itu. Jadi ada swab, ada pertanyaan, ada tracing, di situ muncul. Saya sehat kok, iya saya ketemu, tapi saya sehat, gak sakit? Enggak. Kemudian, oh saya sakit, nah kono sing sakit, bengi sak ruangan, ini kan wong 5 ini. Ya, kono terus baru mau sakit. Itu pun kita langsung rapid, kita swab. Jadi kita pencegahan, kita cari. Artinya dalam pencegahan ini adalah program Kabupaten Lamongan mencari sebanyak mungkin orang OTG khususnya positif tapi sehat ya dengan berkualitas sebanyak-banyaknya. Karena dengan ketemu sebanyak-banyaknya dengan kualitas, maka tindak lanjutnya adalah isolasi. Ini solusi memutus rantai penularan. Jadi di situ toh. Makanya dalam pencegahan COVID adalah isolasi, jaga kerumunan, jangan kemana-mana, di rumah saja. Itu kuncinya di situ. Kita lihat bahwa di Wuhan ketika kasus sekian ribu banyak, maka ketika lockdown semua tidak boleh keluar. Dalam seminggu kasus itu turun 70%. Hanya dengan lockdown. Jadi artinya tidak keluar, tidak kontak, itu 70%. Pada minggu kedua itu mencapai hampir 80%. Jadi fungsi daripada kita tidak kontak dengan orang lain itu sangat besar. Apalagi kemudian tentu diikuti dengan protap-protap. Pakailah masker, jaga jarak, cuci tangan, ini ya. Jadi ini sungguh manfaat ya, mudah, murah, manfaat, tapi kadang kita meremehkan. Mungkin itu Bu ya. B, persatuan sepak bola dan lain-lain tadi. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi ini juga kita sudah ada sembuh 5. Sudah ada yang Iya. Ini sebenarnya informasi baik, kabar Iya, baik, tapi betul. jarang dimunculkan. Iya betul. Jadi COVID ini bisa sembuh ya. Khususnya jenengan yang tidak punya sakit, bahkan mohon maaf. Jadi satu orang ini punya sakit. Ya, tapi karena dia muda, dia punya sakit, tapi dia masih muda, ternyata sembuh. Ya, jadi tidak selalu yang sakit itu akan meninggal, tetapi kecenderungan persentase akan terjadi. Dan luar biasa kalau orang khusus dalam tanda kutip berisiko, kemudian sembuh, ini sebuah kebahagiaan. Contoh tadi dari 5 itu 1 sebenarnya sakit, tapi luar biasa dia sembuh. Ya. Nah ini menyusul 4 ini sudah swab pertama negatif. Nunggu negatif kedua. Kalau negatif kedua nanti tidak jadi positif lagi, ya tadi negatif, maka kita punya 9. Cuma kapan swabnya keluar ini loh sih, saya tidak tahu. Iya, menunggu itu betul-betul tidak enak ya. Termasuk diisolasi di rumah, menunggu ini juga
Tidak enak. Dan untuk sembuh, rasa bahagia itu sangat penting. Makanya teman-teman biar tambah cepat sembuh, kita pindah ke Rusunawa dengan fasilitas yang sangat nyaman. Ini tidak lain suasananya sehingga berubah, tidak seperti rumah sakit. Karena rumah sakit bagaimanapun kan ada tekanan ya. Namanya di rumah sakit itu kan sebuah tekanan. Nah, dengan di Rusunawa jadinya ini rumah sehat. Ini Seperti katanya jadi juga sehat. bahwa rasa bahagia atau mungkin rasa yang lebih menyenangkan Betul. itu membuat imun tubuh. Pasti naik itu. Iya, pasti naik. Ya, jaga kebahagiaan imun tubuh. Karena ketika dalam tubuh kita, kinerja organ kita itu dipengaruhi oleh dua hal. Sistem saraf dan sistem hormonal. Sistem saraf dan sistem hormonal sangat dipengaruhi oleh hati dan perasaan. Kalau kita bahagia, sistem saraf dan hormonal kita bekerja secara maksimal dan proporsional. Ini menyebabkan organ-organ bekerja secara maksimal. Sehingga ini tentu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Makanya bahagia itu sangat penting. Dan bahagia salah satunya bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita tidak banyak uang, bukan karena kita banyak pekerjaan atau tidak banyak duit, tidak. Tetapi ikhlas. Kuncinya, sebaik-baik orang itulah orang yang bahagia. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat. Ini resepnya Pak Dewasian, Pak Dokter sama Bu Yuda itu resepnya itu gitu loh. Selalu bahagia, Ya, selalu bahagia. tubuhnya juga meningkat. Betul. Ini kita boleh belok ke Pak Wasian? Oh boleh. Belok kemana-mana boleh loh ini. Belok ke Pak Wasian untuk persiapan nih Pak, persiapan kita mau puasa, mau Ramadan. Di tengah pandemi seperti ini kira-kira ada nggak sih tipsnya selaku mungkin ahli gizi juga kan? Silahkan. Alisan barang. Terima kasih sahabat Prameswara ya. Ini kita memasuki bulan Ramadan ini dalam kondisi memang enggak semeriah dulu. Benar. Kalau dulu karena memang tidak ada wabah Covid, kita bahagia, kita wis mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan untuk terawih awal aja ini Full masjidnya. budgetnya Bu Yuda Masjidnya ini full. sudah lengkap baru semua. Tapi dengan kondisi semacam ini tetap kita bisa melaksanakan ibadah ini secara khusyuk, tawadhu, walau mungkin beberapa pembatasan ya. Dari beberapa himbauan dari forum keagamaan Kabupaten Lamongan ya, ada yang beliau waktu telekonferensi kemarin bisa melaksanakan taraweh tapi dengan pembatasan khusus. Di masjid apakah memang ada social distancing Pak di situ? Iya. Waktu kemarin disampaikan oleh Bapak Yai Zazuli ya, hari semacam itu. Tadi yang boleh ikut taraweh di masjid itu pertama harus orang yang sehat. Orang batuk, orang meriang, orang tidak boleh. Tidak disarankan ya. Tidak, ya istilahnya kan dia dikhawatirkan membawa mudorot bagi jamaah yang lain. Terus sebelum masuk juga ini Cuci tangan. harus cuci tangan. Kemudian diwajibkan pakai masker. Softnya juga harus tetap berjarak. Ya. Itu kalau memang kita menganggap bahwa terawih bersama di masjid itu lebih enak ya. Tapi sebagian yang lain ya kita harapkan kita bisa terawih di rumah dengan keluarga kita sendiri, secara otomatis hubungan antar personal ya, bapak terhadap anak, suami terhadap istri akan semakin erat diimami oleh Suami suaminya sendiri ya. sendiri. Iya. Contohnya Bapak Taufik ini aktifnya terlalu Terlalu schedule-nya padat ini ya. Nah justru momen seperti ini dia merasa betul-betul jadi imamnya. Karena dulu waktu pacaran juga bilang gini, Gitu. aku mau jadi imammu. Oh gitu ya Pak ya. Loh ini Pak Wasian kok tahu aja ya. Terus dalam menjalani bulan puasa ini tetap ya, gemas harus kita jalankan ya.
Antara lain itu aktivitas fisik ya. Tetap harus kita laksanakan minimal 30 menit setiap hari. Tapi tetap juga harus dengan pembatasan. Kalau kemarin itu boleh jalan-jalan di luar, boleh sepedaan. Nah, sekarang Ngabuburit ya. ngabuburit. Sekarang aktivitas fisiknya di Dikurangi. rumah. Jadi tetap ya rentang waktunya ya sekitar setengah jam tapi tetap di rumah. Kan bisa nyetel video senam-senam atau itu. Iya. Nah, ya kan kita senam di rumah sendiri. Dengan demikian kita tetap sehat tapi tidak terpapar oleh COVID yang ada di luar. Dan tetap menjalankan ibadah Ya, puasa tetap ya. menjalankan ibadah puasa. Makanan ini Pak, kita belok sedikit nih soal makanan juga di bulan puasa ini kan pastinya juga ketika puasa bukanya wah, tapi nanti makan-makanannya juga tidak diimbangi dengan aktivitasnya juga kan. Iya, Nah, ini gimana nih? Ya untuk bukanya ya lebih baik itu pakai teh manis hangat ya, jangan pakai es degan Nah. atau es cendol Nanti atau batuk pilek Iya, dah batuk kan. pilek dan rasanya nanti jenengan rasakan kalau banyak es dawet, es Ke badan. Iya, ke badan tambah lemas. Justru pada saat kita mau terawih itu puncak-puncaknya Ngantuk. ngantuk. Nah. Jadi pas bukanya istilahnya dengan teh manis, dengan kurma. Nah, terus makan secukupnya sedikit saja. Itu untuk pengisi perut. Nah, kalau mau nun sewu kadung tadi wis beli opor dan sebagainya, kita makan setelah taraweh gitu. Dan jangan sebelum taraweh. Kalau Langsung di kita full kenyang, gitu ya. di full gas total pas di mau jamaah. Remnya juga. Iya, langsung nggak sampai selesai keturun itu. Nah. Iya, benar. Ya, Karena terus germas yang lain sudah masuk yang dibicarakan tadi seperti cuci tangan, tidak minum alkohol dan tidak merokok. Saya juga tidak merokok Kak ya. Nggih, pas sekarang tidak merokok. Kadang-kadang main ecep sidik-sidik dah. Nah, itu beberapa hal ya. Terus makanannya kalau yang tadi disinggung oleh Bapak Taufik untuk 1000 HPK itu memang makanannya tinggi protein ya. Berarti tinggi protein harus kita berikan untuk Ikan, ibu seperti itu, Pak. hamil, untuk anak ya khususnya di bawah 2 tahun. Tapi untuk kita-kita ini jangan tinggi protein. Kita ini sudah harus gizi seimbang. Jadi sudah harus proporsional berapa persentase nasi, berapa persentase buah, sayur dan ikan. Kalau kita ini digenjot protein, ya asam uratnya tinggi. Soalnya sudah beda kebutuhannya. benar. Jadi pada kita protein tinggi itu kan di daging, dia jangan ngantem terus ya paling Asam tangi urat, turu ngantek wis gak iso. Jadi kita untuk usia-usia ya 40 tahun ke atas sudah harus gizi seimbang. Jadi proporsi sayur sama nasi itu sama, proporsi ikan dan buah itu sama. Jadi tidak banyak protein tok ya, justru kalau untuk orang yang sudah tua ya justru tambah penyakit. Seimbang seharusnya. Harus Ya. gizi seimbang. Kalau untuk pertumbuhan balita atau ibu hamil 1000 HPK tinggi protein. Jangan sampai dibalik ya. Oh, jangan sampai dibalik ya, bahaya nanti ya. Nah, mengingatkan lagi nih Pak Wasian kepada sobat Pranusara sana supaya nggak mudik di pandemi COVID-19 seperti ini. Monggo. Oke. Untuk sahabat Prameswara baik itu yang ada di Lamongan atau yang ada di luar kota ya. Saya harapkan demi kebaikan kita semua, saya harap tetap jangan mudik. Jadi tetap di tempat tinggal panjenengan semua, nanti mudik setelah pandemi ini berakhir. Toh masa liburnya juga untuk libur hari raya juga digeser akhir tahun. Insya Allah nanti kita bisa bertemu akhir tahun dengan suasana yang lega, dengan suasana yang nyaman. Kalau jenengan saat ini jenengan pasakan justru kesengsaraan di perjalanan dan itu juga punya risiko terhadap keluarga dan punya risiko terhadap
diri jenengan sendiri. Sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di luar kota, saya harapkan jangan mudik untuk kebaikan kita semua. Uangnya saja Uangnya yang mudik, aja yang ya. mudik ya. Pak Taufik, silakan ingin mengingatkan lagi juga khususnya untuk warga Lamongan ini Pak. Iya, betul. Sahabat Prameswara, seluruh warga Lamongan, untuk bahagia, untuk enak, butuh perjuangan. Ayolah kita sama-sama berjuang untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk orang-orang sepuh yang berisiko. Apa? Ayo bareng-bareng pakai masker. Ya, jadikan masker kebutuhan kemana-mana di dalam rumah, pakailah masker. Yang kedua, jaga jarak. Ya, jangan ngopi gerumbul-gerumbul. Yang muda-muda, nah yang sepuh berangkat atau siapapun ketika lihat gerumbul-gerumbul, kalau kenal ya mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau baik tidak bisa ya agak baik. Kalau agak baik tidak bisa ya tidak baik, tidak apa-apa, wong untuk kebaikan ya. Karena kadang yang muda itu kan pendekatannya harus berbeda. Nah juga jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, upaya yang kita lakukan, kita akan memperoleh sebuah kebahagiaan. Kita mau puasa, Allah, ya Tuhan, itu dalam beribadah, itu tidak akan menyusahkan kita. Sudah ada tuntunan-tuntunannya. Ya, kita tidak apa-apa, tidak terawih di masjid. Ayo terawih di rumah. Ya, kalau kepaksa terawih di masjid itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya mohon pengurus masjid untuk betul-betul mentaati itu, karena ini tidak untuk pribadi tapi untuk semua. Ya, untuk semua. Ingat, sing jenenge getun, sing jenenge kecewa iku ono enduk mburi. Ya, ayo kita lebih waspada, lebih hati-hati untuk biar tidak getun dan tidak kecewa. Terima kasih, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah agar kita semua ini betul-betul dikeluarkan dari cobaan pandemi virus COVID. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Taufik Hidayat, ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, dan juga Bapak Abdullah Fasian yang tadi juga sempat menjelaskan ya. Untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Kita tetap masih di ajang Semangat Pagi.